Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua sahabat Tuki sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Sahabat Tuki, pekan lalu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia dan berbicara di hadapan para leader di acara ulang tahun eh, Pak Hairul Tanjung. Banyak yang sudah disampaikan dan kita bisa menyimak semuanya. Tetapi sebenarnya menjadi pertanyaan bagaimana kepemimpinan Anwar Ibrahim di Malaysia. Coba kita tanyakan kepada seorang mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia yang 5 tahun berada di Malaysia dan kini sudah kembali ke Indonesia dan mengajar di uh, Universitas Esa Unggul Jakarta. Kita temui. Selamat Pak Ruslan Ramli. Bagaimana kabarnya? Pak Dokter? Alhamdulillah, alhamdulillah Kak Uki. Ya, Pak Dr. Ruslan Ramli, kita ingin tanyakan tentang kepemimpinan Anwar Ibrahim. Karena kita tahu cukup panjang soal Anwar Ibrahim. Walaupun sudah lama dalam politik, tapi dua dasawarsa mengalami penindasan. Dan sekarang menjadi presiden. Kemarin datang ke Indonesia dan berbicara banyak tentang politik, ekonomi, bahkan agama. Bagaimana Anda melihat sosok Anwar Ibrahim ini? Iya, baik Kak Uki. Jadi Anwar Ibrahim ini adalah tokoh yang dinantikan. Oh, oke. Ya, setelah 2 dekade di penjara, bebas di penjara lagi, banyak harapan dari rakyat Malaysia terhadap Anwar Ibrahim. Perjalanan karirnya, Anwar Ibrahim adalah tokoh yang paling lengkap. Karena memulai dari bawah sampai kemudian menjadi timbalan Perdana Menteri, bermasalah dengan Mahathir Muhammad di penjara, kemudian melawan yang justru orang yang mendidiknya. Okay. Sekarang kesempatan ada pada Anwar Ibrahim ketika terpilih sebagai Perdana Menteri. Ini sesuatu yang sangat dirindukan oleh sebagian besar masyarakat Malaysia, karena selama ini kepemimpinan di Malaysia itu di bawah UMNO, meskipun di atas permukaan itu kelihatan smooth, tetapi sebenarnya ada cukup banyak persoalan. Okay. Nah, terutama ketika kita bicara kepemimpinan di Malaysia, ini tidak akan lepas dari perkauman. Karena di Malaysia itu 3 etnis besar, ya, Melayu, Cina, dan India. Okay. Nah, masing-masing punya kepentingan, masing-masing juga berebut kekuasaan. Nah, tetapi selama ini memang Melayu yang dominan. Tetapi pada negeri besar tertentu, ini Cina tidak bisa dinafikan. Contohnya di Penang, ya. Menteri besarnya adalah Cina. Okay. Nah, maka tentu kebijakan, ya, keputusan tentu akan banyak juga menguntungkan kaum ini. Nah, tetapi kemudian rakyat Melayu juga sadar bahwa sebagai mayoritas, ya, sebagai yang terbesar, dia harus lebih dominan menguasai banyak sektor. Nah, tapi karena perkauman ini, terutama India dan Cina juga cukup mengambil peran, maka mau tidak mau power sharing berlaku. Nah, selama ini UMNO yang menjadi harapan rakyat Malaysia ternyata tidak memberikan, ya, harapan sesuai dengan ekspektasi rakyat. Oke. Buktinya, ya, masih banyak yang menganggap kebebasan itu terbatas atau kungkungan terhadap jangankan rakyat biasa, kaum terpelajar pun di sana, ya, masih merasakan itu, tidak seperti Indonesia. Ya, apalagi ketika kita bicara media, ya. Media juga di sana mesti harus selalu seiring dengan pemerintah. Oke. Nah, dengan model kepemimpinan seperti ini dan tampillah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, maka ini harapan baru dari
seorang Anwar. Kan kemarin UMNO yang begitu dominan, kan harus butuh kolaborasi antara Anwar dan Mahathir. Iya. Yang penting kalahkan dulu ini UMNO. Hmm. Nah, yang tadinya berlawanan, kemudian kerjasama dan tumbanglah UMNO. Tapi dalam perjalanannya kemudian terjadi ya dinamika politik yang begitu kuat, sampai kemudian pisah lagi dan sama-sama bersaing. Tapi di pilihan raya terakhir, justru Anwar Ibrahim yang terpilih. Nah, itu pun kan menunjukkan betapa alotnya pilihan Perdana Menteri hari ini, karena yang di Pertuan Agung ikut terlibat. Oke. Yang selama ini kita menganggap normal, ya, lancar. Nah, dengan terpilihnya Anwar Ibrahim, maka harapan itu sangat besar. Tetapi saya kira, ya, karena Anwar Ibrahim ini tumbuh besar seperti Soekarno, ya, mengalami fase kesulitan, tantangan dan seterusnya, ya tentu harapan itu sangat sangat wajar bagi rakyat Malaysia. Tetapi persoalannya politik internal Malaysia ini selalu akan goyang, selalu akan penuh dengan gejolak, sehingga mau tidak mau kompromi-kompromi ini harus terjadi, ya. Bagaimana Anwar Ibrahim kemudian, ya, ketika dia ingin mendorong Melayu, tetapi kan kemudian dua kaum besar lainnya ini juga tidak tinggal diam, dan dia akan mencari partner-partner strategis sehingga menjadi lawan bagi Anwar Ibrahim. Kita tahu Anwar Ibrahim selalu menjual jargon ingin seperti demokrasi di Indonesia. Oke. Bahwa Indonesia adalah abang, Indonesia adalah tempat bagaimana perubahan itu terjadi. Tetapi harus diingat pula bahwa sosiokultural Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Kita di sini maaf saja kalau misalnya cerita etnis Cina kan tidak seperti di Malaysia. Nah, di sini jauh lebih minoritas, sehingga belum sampai pada pimpinan nasional. Sementara di sana itu seingat saya tinggal satu posisi yang orang Cina tidak boleh dapat, yaitu Perdana Menteri. Oke. Dengan demikian, untuk menjadi timbalan Perdana Menteri, maka itu hal yang sangat logis menjadi ambisi kaum Cina atau kaum India. Nah, itu sangat boleh terjadi kalau misalnya tarik menarik di partai politik, ya, Anwar tidak bisa membendung, ya kenapa tidak? Tapi bahwa perubahan itu kita belum bisa mengukur, karena Anwar Ibrahim baru dalam hitungan hari menjabat sebagai Perdana Menteri. Tapi soal harapan itu besar. Saya kira sekilas seperti itu, Kak Uki. Iya. Kalau kita lihat hubungannya dengan Mahathir, ya, ini akan bisa langgeng atau hanya karena urusan politik saja? Ya, saya kira story antara Anwar Mahathir akan sulit dipisahkan, ya. Oke. Karena Mahathir adalah guru bagi Anwar adalah murid bagi Mahathir, hanya saja akan berpulang kepada kepentingan itu. Saat ini kalau kita melihat bahwa Mahathir adalah seorang tokoh besar di Malaysia. Nah, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan juga bagi rakyat Malaysia, bahwa masa Mahathir ini juga sudah selesai. Ya, Malaysia berterima kasih dengan seorang Mahathir. Ya, kemajuan yang dicapai Malaysia tidak lepas dari Mahathir. Hanya saja mereka sudah sadar bahwa setiap era itu punya tokoh, ya, dan tokoh itu punya era. Nah, buat rakyat Malaysia, Mahathir, ya, sudah cukup. Mahathir sudah harus legowo untuk menyerahkan ini kepada generasi berikutnya. Nah, dengan situasi seperti ini, maka Anwar punya
ruang yang cukup lebar. Apalagi kemarin kan Mahathir kalah telak ya. Iya. Kalah telak di pilihan raya. Nah, tetapi kan sekarang bukan lagi kepada Mahathir, tetapi mantan Perdana Menteri Muhyiddin. Iya. Ya, karena sebagai Perdana Menteri, sebagai orang yang besar di partai, kemudian punya karir yang sangat bagus di pemerintahan, maka ini yang menjadi lawan bagi Anwar Ibrahim. Iya. Kan kemarin tidak ketemu karena persaingan dua tokoh pribumi ini. Iya. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita melihat bahwa hingga saat ini Muhyiddin masih selalu mengecam dan menganggap bahwa dan bahkan mengatakan Anwar Ibrahim tidak cakap untuk bisa menjadi Perdana Menteri. Bagaimana menurut Anda? Iya, saya kira ini di Malaysia pernyataan yang sangat normatif. Oke. Bahkan di Malaysia itu kalau di parlemen ya lebih ke bumi binatang dibanding di Indonesia. Oh ya? Iya. Oh iya. Bagaimana ceritanya? Nah, itu hal biasa yang terjadi di parlemen Malaysia ya ketika berdebat dan ada apa pernyataan-pernyataan yang berbau Tapi kebun pernyataan binatang. Muhyiddin ini setelah dia terpilih. Nah, ya tentu Muhyiddin harus mengambil posisi yang berseberangan dengan Anwar Ibrahim. Oke. Ini tentu menjadi sebuah perimbangan Iya. dan tidak akan mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh Anwar itu akan didukung oleh Muhyiddin. Oke. Pasti akan menjadi oposisi karena dia tahu bahwa sebagai oposisi dia harus punya pemikiran yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, ini adalah bekal bagi Muhyiddin untuk menarik simpati rakyat Malaysia. Oke. Nah, itu dari sisi politik. Dari sisi ekonomi, apa hambatan yang paling besar yang dihadapi oleh Anwar Ibrahim dalam menjalankan pemerintahan? Iya, kita bicara ekonomi, meskipun basic saya bukan ekonomi, tetapi melihat secara sekilas ya bahwa pertumbuhan di sana ini sangat baik. Tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana Anwar ini punya sikap yang lebih terbuka. Karena tentu Anwar juga punya hubungan yang baik dengan fakta tertentu, tetapi kemudian ada jarak dengan fakta tertentu. Nah, kalau politik luar negeri Anwar bisa lebih terbuka, tentu investasi akan terdorong. Oke. Tetapi ketika Anwar juga menjaga atau memberi batasan-batasan kepada Malaysia, tentu investor juga akan berpikir. Maka di sini bagaimana seorang Anwar dalam lalu lintas pergaulan internasional bisa memainkan itu. Ya. Ketertutupan tentu menjadi masalah bagi Malaysia. Tetapi keterbukaan seluas-luasnya juga menjadi ancaman bagi Malaysia. Sebab Malaysia ini ada juga sisi bagusnya ya. Ajaran-ajaran tertentu tidak bisa masuk. Oke. Akan diblok. Ya. Misalnya ajaran apa? Misalnya LGBT. Oke. Seorang Zakir Naik pun itu setahu saya sampai hari ini masih dilarang oleh Malaysia. Kabarnya Ustaz UAS juga ya? Malah ya katakanlah UAS yang notabene orang Melayu ya. Iya. Nah, tetapi bukan soal itu. Mungkin ajaran-ajaran yang jamak kita dengar ya, yang membawa perbedaan-perbedaan, ada mempertajam perbedaan-perbedaan. Maka hal-hal seperti ini sangat rentan terjadi di Malaysia. Oke. Dan kalau kita melihat seperti yang Dr. Ruslan katakan tadi, akibatnya komunikasi termasuk media masih terkungkung atau bagaimana? Masih harus jalan dengan pemerintah? Iya, seingat saya seperti itu. Ya. Jadi kebetulan disertasi saya ini terkait media Malaysia dan media Indonesia. Oke. Ya, dalam amatan saya
utusan misalnya ya, utusan Malaysia ini sebagai sebuah eh, akbar terbesar di Malaysia, ini masih punya hubungan baik dengan UMNO, dengan pemerintah, Iya. sehingga agenda dan kebijakan yang harus dirilis oleh media ini selaras dengan keinginan pemerintah. Iya. Ini akan berbeda dengan media yang memang tidak dibiayai oleh pemerintah atau tidak mendapat asupan dari pemerintah. Mereka lebih terbuka ya, lebih bebas untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang tidak ada masalah kalau berbeda dengan pemerintah. Oke. Membandingkan media Indonesia ya, memang kita lebih asik ya, lebih merasakan kebebasan itu ya. Karena buat kita mengkritik pemerintah itu adalah hal biasa. Bahkan itu menjadi kewajiban media, sehingga ini akan menjadi second opini bagi pembaca. Nah, di sana kalau menjadi bagian dari pemerintah, ya mau tidak mau harus ikut dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, apa yang menjadi harapan pemerintah. Tapi belakangan ini juga sudah semakin terbuka, Kak Uki. Oke. Ya, kenapa ini tidak lepas dari media baru ya? Dengan adanya media baru, publik semakin berinteraksi dengan dunia luar. Nah, yang seperti inilah yang mengangkat cara berpikir Malaysia di dalam melihat perubahan dunia. Ya, di media mainstream mereka tidak mendapati itu, tapi ketika dia masuk di media sosial, dia mendapati pikiran-pikiran seperti itu ya, pikiran liberal, pikiran kapitalis, Iya. pikiran yang sifatnya ideologis, semua dikonsumsi di situ. Dan buat mereka ini sangat bagus karena ada pembelajaran. Nah, yang seperti inilah yang kemudian masuk di pengkajian tinggi Malaysia, masuk di kalangan profesional Malaysia, dan akan berpenetrasi pada masyarakat Malaysia secara umum. Iya. Ya, kalau Dr. Ruslan tadi mengatakan bahwa Anwar Ibrahim menganggap Indonesia sebagai abangnya, gitu, abangnya Malaysia. Nah, memang saya juga melihat bahwa saat ini sepertinya Malaysia banyak berkiblat ke Indonesia. Iya. Termasuk Pak Anwar Ibrahim ke Pak Jokowi. Bahkan di podcast saya itu 25% kadang pembacanya dari Malaysia. Iya. 25%, jadi cukup besar memang antara Malaysia dan Indonesia. Dr. Ruslan melihat bagaimana ke depan hubungan Indonesia dengan Malaysia ini bisa sejalan atau seperti apa nanti? Tergantung isu yang dibawa ya. Iya. Karena Malaysia ini kan pasang surut hubungan kita. Oke. Ya. Kalau aspek-aspek tertentu itu diperuncing, maka ini akan melebarkan. Oke. Ya. Salah satu contoh di budaya. Ya, kan ada ya mengklaim. Ya, ada banyak budaya kita yang kemudian diklaim oleh Malaysia. Nah, yang seperti ini kalau mereka pelihara tidak mengubah, tentu akan membuat suasana menjadi hangat. Ya. Satu. Yang kedua, perbatasan. Oke. Jangan salah, dari Selat Malaka sampai di Laut Sulawesi itu sangat luas perbatasan kita. Ya. Dan ini adalah isu lama yang sampai hari ini tak kunjung selesai. Tinggal nunggu pemantik lagi nih. Oke. Kalau ada yang memantik, maka ini akan membuka lagi persoalan baru. Yang ketiga, TKI. Oke. Ya, TKI ini juga isu yang naik turun. Ya. Nah, TKI biasanya kalau mendekati pilihan raya, TKI itu dielus. Oke. Ya, TKI dielus. Tetapi ketika sudah mapan, berubah lagi pendekatannya. Nah, kita akan mengukur bagaimana kepemimpinan seorang Anwar Ibrahim di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan isu seperti ini. Untuk saat ini memang masih sangat susah ya, karena tidak ada persoalan yang volumenya dibesarkan gitu. Sekarang masih adem. Tetapi kan kemudian kalau sudah mulai ada persoalan, disitulah kita lihat
bagaimana Anwar Ibrahim punya kebijakan. Iya. Misalnya asap, masalah kehutanan, ya, ya Jerebu kata sana. Kalau ini musim hujan tidak ada masalah, Oke. ya kan? Tapi kalau musim kemarau dan Jerebunya sudah menyeberang ke Semenanjung, nyeberang ke Sarawak, Iya. dan memunculkan persoalan kesehatan, kita tunggu Iya. bagaimana kebijakan Anwar. Iya. Atau ada yang memperuncing persoalan itu tadi, budaya, perbatasan, TKI. Selama dia tidak ada yang memperbesar, hubungan kita akan baik-baik saja. Ya, kita akan menjadi kakak beradik kata mereka. Ya, kita sebagai abang, mereka sebagai adik. Tetapi ketika ada persoalan, nah ini yang kita tunggu. Oke. Seperti itu, Kak Uki. Jadi permasalahan bisa menunggu pemantik aja nih ya. Iya, Sahabat Uki, semoga saja masalah-masalah yang bisa muncul karena adanya pemantik itu bisa diatasi. Apalagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Semoga itu bisa tercapai. Terima kasih Dr. Ruslan. makasih Kak Uki. Amin. Mudah-mudahan.